Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas sekalian nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengikuti jejak langkah Rasul dan semoga kita dimudahkan untuk meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pimpinan serta semua karyawan utama PKM Jin Al-Ikhlas berada di PT Kereta Api Sumatera Utara dan Aceh. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Materi kita hari ini adalah resolusi lembaran baru. Kita berarti memasuki lembaran baru tahun 2022, meninggalkan tahun 2021. Perjalanan hidup kita yang sudah kita jalani, tapi semakin jauh perjalanan itu, maka akan semakin berkurang jatah perjalanan hidup kita. Apa yang perlu kita amati di sini? Yang pertama adalah waktu. Waktu yang telah diberikan Allah kepada kita pada masa yang lalu. Al-waqtul madiyah. Ya. Waktu yang lalu itu la yarji, la yaudu, dia tidak akan kembali lagi ke hadapan kita. Maka waktu yang berlalu tidak mungkin lagi kita kejar ke belakang. Dia sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Maka waktu yang lalu itu perlu menjadi suatu catatan bagi kita. Agar kita mampu untuk melihat apabila ada cacat daripada perjalanan hidup kita, perlu kita perbaiki ke depannya. Karena waktu yang lalu itu adalah salah satu kenangan yang indah atau suram. Kalau dia indah, perlu kita pertahankan ke depan lebih baik lagi. Yang kedua, al-waqtul an. Waktu yang hari ini, sekarang ini, fagtanimha. Hendaklah kita hati-hati untuk memanfaatkannya, menggunakannya. Jangan salah menggunakan waktu yang ada hari ini, saat ini. Bila kita sudah menjalani waktu hari ini, saat ini, tidak bisa kita maksimalkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas dengan maksimal, pastilah kita akan menyesal. Oleh sebab itu, waktu yang sedang kita jalani ini haruslah kita hati-hati benar agar kita mampu memanfaatkannya ke depan. Kemudian al-waqtul atiyah, waktu yang akan datang.
waktu yang akan datang itu la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi jatah kita ke depannya dari hari ini. Kita tidak pernah tahu, karena itu adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berusaha dengan sisa-sisa usia yang ada ini untuk dapat kita pergunakan, untuk dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramal ibadahlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu kembali kepada Allah. Dari hadis ini berarti kita harus memaksimalkan tugas kita, memaksimalkan aktivitas kita ke depannya, seakan-akan kita ini tidak akan meninggalkan bumi ini. Itu artinya prinsip bekerja. Tidak boleh kita merasa saya bekerja hari ini, nggak usah saya bekerja, mungkin saya akan mati nanti. Ini adalah keliru. Tetapi masalah akhirat kita perlu kita untuk melaksanakan dengan segera, wasari'u, segera, jangan melambat-lambatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menuju akhirat kita. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masalah perjalanan hidup ini, lembaran baru ini yang harus kita isi dengan tinta emas. Jangan salah dengan tinta-tinta yang suram. Jangan kita isi dengan tinta-tinta yang mengelamkan kehidupan kita ke depannya, tapi dengan tinta yang membuat hidup kita lebih baik daripada waktu yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi perintah kepada orang yang beriman itu harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah seorang pribadi manusia memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk hari akhiratnya, untuk hari esoknya. Hari esok kehidupan manusia ini ada dua sisi. Yang pertama sisi kehidupan dunia, yang kedua sisi kehidupan akhiratnya. Ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Apabila tidak seimbang, terjadi ketimpangan, maka manusia ini nilainya rendah di Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat orang beribadah lebih baik dari kita. Jangan lihat orang yang lebih buruk ibadahnya dari kita, supaya kita terjadi suatu semangat kehidupan ke depannya lebih baik. Masalah-masalah dunia tentang nikmat, dialah orang yang sedikit menerima jumlah nikmat dari Allah, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentang masalah ibadah, dialah orang yang lebih baik amalnya dari kita, supaya terjadi peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persiapan kita untuk anak-anak kita, keluarga kita? Perlulah kita renungkan apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita berikan bekal kepada mereka, sehingga mereka lebih baik dari kita. Generasi mereka seharusnya lebih baik dari kita. Itulah orang tua yang berhasil sukses dan keluarganya, bukan lebih buruk dari mereka. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ada perintah dua kali bertakwa ini. Artinya perintah takwa ini sangat penting sehingga diulang dua kali pada ayat itu. Pada surat Al-Hasyr ayat 18. Sehingga manusia perlu meningkatkan kualitas takwa itu dari hari ke hari.
Jangan sampai terjadi penurunan kualitas, menurun kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ada satu peringatan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Jadi ini kita harus hati-hati. CCTV dunia yang dibuat oleh manusia itu punya keterbatasan pengawasan untuk dapat kita lihat apa yang terjadi dalam kejadian waktu yang lalu itu. Adakah orang-orang yang jahat masuk ke lokasi ya perkantoran, lokasi masjid, serta ruangannya itu dapat dipantau oleh CCTV. Terbatas dia. Tetapi CCTV Allah itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, setiap saat selalu dipantau oleh Allah melalui malaikatnya. Artinya kita harus berpikir sebelum melakukan sesuatu, apakah yang akan kita lakukan itu diridhoi Allah atau tidak. Kalau kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani kita, itu kita tahu dilarang Allah, maka tinggalkan. Lalu kalau kita memaksa, maka itulah suatu perbuatan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang buruk itu akan membuat hidup manusia terpuruk lebih buruk ke depannya. Itulah maksudnya, sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha memantau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri seorang anak manusia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebutir zarrah itu Allah akan menunjukkannya. Ya, walaupun sebutir zarrah kebaikan. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan, pasti Allah menunjukkan keburukan itu kepadanya. Begitu juga kebaikan-kebaikan, walaupun sebutir zarah akan dilihatnya hasilnya itu. Inilah menunjukkan bahwa Allah itu memiliki CCTV yang sangat canggih, yang suatu waktu akan ditunjukkan kepada kita, yang gunanya adalah bahwa apa yang kita lakukan dunia ini senantiasa direkam, dipantau, dan akan kita tonton sendiri nanti rekaman itu. Jadi kita berharap bahwa rekaman-rekaman yang dipantau oleh Allah melalui malaikatnya itu adalah ya pantauan-pantauan yang membuat kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat, bukan membuat kita kecewa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melupakan perintah Allah. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Pada ayat yang ke-19 dari surah Al-Hasyr ada peringatan Allah. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan perintah Allah, yang melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah, melupakan perintah Allah, melupakan apa larangan Allah. Itu namanya zikir. Jadi zikir ada di lidah. Az-zikru fil lisan. Ada az-zikru fil qalbi. Zikir itu dalam hati. Ada az-zikru fil af'al. Ada zikir dalam tindakan nyata. Jadi makna zikir itu 3. Yang pertama zikir dengan lisan. Menyebut Allah. Menyebut nama Allah. Menyebut asma'ul husna. Nama-nama Allah yang indah, yang tidak ada lebih indah daripada nama Allah. Itu dengan lidah. Lalu zikir itu harus meresap ke dalam kalbu, dalam hati manusia. Dia yakin nama itulah yang agung. Dia yakin menyebut nama Allah itulah yang lebih baik daripada menyebut nama-nama yang lain. Lalu aplikasinya, setelah dia mengingat, menyebut nama Allah dengan lidahnya, dengan hatinya, maka aplikasinya, perbuatannya itu
akan mencerminkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mencintai Allah, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Sehingga tindakan-tindakan nyata dari manusia adalah menghasilkan tindakan-tindakan yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia sudah diciptakan sempurna oleh Allah. Manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan oleh Allah. Tidak boleh dirusak ciptaan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Maka manusia sebaik-baik ciptaan akan sebaik-baik hasil daripada tindakan manusia. Tetapi apabila manusia tidak melakukan tindakan-tindakan yang baik, maka mereka itu akan jatuh. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu Allah jatuhkan derajat yang mulia, yang tinggi itu menjadi asfal. Asfal itu rendah. Safilin, tidak ada lebih rendah daripada itu. Illal ladzina amanu. Orang yang senantiasa hidupnya, derajatnya mulia, tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Amanu, orang yang beriman pada Allah. Orang yang percaya dan yakin bahwa Allah itulah pencipta langit dan bumi. Bukan yang lain, bukan langit bumi terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin terjadi langit dan bumi tanpa ada yang menciptakan. Khalik penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah manusia berusaha memaksimalkan imannya, meningkatkan kualitas imannya, lift power, kekuatan iman itu akan menjadi jati diri bagi manusia. Dengan meningkatkan iman itu, dia harus membuktikan imannya itu. Dia percaya kepada Allah, bahwa Allah pencipta manusia dan pencipta segala-galanya yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan dia yakin Allah itulah yang menyelamatkan dirinya. Dia yakin Allah itulah yang menolong dirinya. Allah itu, dia yakin Allah itulah yang berikan rezeki kepadanya. Rezeki manusia tidak pernah tertukar. Dia yakin itu. Maka dia tidak perlu merampas rezeki orang lain. Maka dilarang merampok, dilarang mencuri. Karena itu dia tidak rela rezekinya masing-masing. Dia akan merampas rezeki orang lain. Maka itu perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang tidak ridho Allah itu dia hindari. Itulah orang-orang yang memiliki iman yang sudah baik, yang menjadi jati dirinya. Kemudian dibuktikan wa amilus shalihat. Lakukan amal-amal yang soleh. Perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Dia akan menegakkan sholatnya, bukan hanya mendirikan sholat. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu didirikan dengan yang sebaik-baiknya. Maka akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Zikir yang paling tinggi adalah ibadah sholat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Jadi ada hubungannya dengan ayat tadi. Ya, apakah kita sholatnya di awal waktu Allah tahu. Ya, apakah panggilan manusia kita utamakan dari panggilan Allah. Allah tahu. Apakah sholat kita itu di waktu kita berada di tempat kita sholat. Dalam perjalanan jauh kita tidak sholat. Allah tahu. Makanya kita harus hati-hati.
dengan mendirikan sholat itu as-sabatu wad dawam. Itu dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan. Mendirikan sholat itu artinya dia penuh keyakinan atas perintah Allah, bukan karena dipaksa, tapi dengan kesadaran dirinya sebagai seorang muslim, dia bertanggung jawab untuk mendirikan sholat. Wad dawam, mendirikan sholat itu terus menerus, tidak pernah ditinggalkannya. Sholat itu selalu bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Itulah makna daripada ittaqillaha aitsuma kunta, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wajbi sayyatal hasanah tamhuha, iringilah, tutupilah keburukan-keburukan yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Jangan melakukan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu pada waktu yang lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Muasyarah bil ma'ruf, bergaullah dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak terhadap manusia. Itulah makna takwa yang sesungguhnya, yang mampu dijabarkan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kesibukan, tanpa kesibukan itu menghilangkan makna zikir kepada Allah. Tanpa dengan kesibukan itu, ya, tidak kena sibuk itu, kita alasan kita tidak beribadah kepada Allah karena saya sibuk. Sibuk itu pasti terjadi selagi kita masih hidup. Apabila sudah kita masuk dalam tanah, kesibukan kita dua, menerima kebaikan atau menerima keburukan hasil dari perbuatan kita semasih hidup di dunia ini, selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kita hari ini adalah bagaimana kita memaknai lembaran baru ini, ya. Lembaran baru yang masih kita buka, kita jalani ini, ya. Apakah kita perhatikan atau tidak, itu adalah tanggung jawab kita. Tidak boleh kita itu lembaran baru ini, ya, catatan-catatannya lebih buruk daripada yang lalu. Itu orang yang merugi, kata Rasul. Dan juga tidak boleh manistawa, siapa yang sama keadaan lembaran barunya hari ini dengan hari yang lalu, itu berarti dia masih rugi. Sesuatu keuntungan bagi manusia adalah hari ini lebih baik pada semalam. Besok lebih baik dari hari ini. Itulah prinsip Islam tentang memaknai waktu. Ya, orang Inggris mengatakan the time is money. Waktu itu adalah uang. Waktu itu menghasilkan uang, menghasilkan dolar. Tetapi Islam mengatakan waktu itu sangat berharga. Ya. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. In tamfa'uhu yamfa'uk. Jika kamu gunakan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, akan membawa manfaat pada dirimu. Wa illam tamfa'uhu yaqta'uk. Kalau kamu tidak mampu menggunakan dengan baik, maka dia akan memotong dirimu. Artinya waktu yang tidak bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan menjadikan diri kita itu menjadi sia-sia, merugi selamanya. Makanya dalam penafsiran waktu itu dijelaskan az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin. Waktu itu adalah kegiatan-kegiatan aktivitas yang dibuat oleh manusia, apakah diisinya dengan baik min khairin atau min syarrin, isinya dengan baik atau tidak, itulah waktu. Itu dalam penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4. Jadi manusia mengisi waktu itu apa? Mungkin dengan kebaikan, alhamdulillah.
tapi kita harus mengarah kepada kebaikan yang lebih baik hari ini. Imam Malik mengatakan, innal insana lafi khasaratin wa halakin. Sesungguhnya manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Itulah mereka yang beruntung hidupnya, yang diisi dengan amal soleh. Mari kita melihat apakah pada waktu yang lalu amal kita belum baik, maka kita upayakan menjadi baik. Yang kedua, apakah waktu yang lalu sudah baik, maka kita upayakan lebih baik lagi ke depan. Yang ketiga, waktu yang lalu kurang peduli terhadap perintah Allah, marilah kita peduli. Karena waktu itulah yang menentukan kita. 24 jam, 1 hari 1 malam. Maka berapakah yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal menjadi amal dan bekal untuk meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan pamitan dari muka bumi ini. Semoga kita mampu maksimalkan waktu yang diberikan Allah. Jatah hidup kita jangan sampai sia-sia, apalagi membawa suatu mudarat yang ukurannya, dimensinya dunia dan akhirat. Oleh sebab itu marilah kita dalam lembaran baru ini mengisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Dunia kerja kita harus kita jadikan menjadi ladang ibadah. Maka ketika kita berangkat dari rumah, niatkanlah saya bekerja ya Allah karena mencari ridho-Mu. Itulah perintah-Mu, mencari nafkah. Semoga apa kerja saya Allah senantiasa Engkau lindungi dan berikan petunjuk sehingga mampu dengan kerjaan saya menjadikan ridho-Mu lebih baik lagi. Yang kedua, marilah kita jadikan lidah kita menyebut nama Allah. Mari kita jadikan pikiran kita itu mindset kita, pikiran kita memikirkan dunia dan akhirat itu seimbang, tawazun, sehingga kepentingan dunia kita upayakan kita raih prestasi yang baik selagi kita masih bekerja di dunia ini. Itu juga kehidupan akhirat kita, mari kita tingkatkan lebih baik dari tahun ini. Karena kita tidak tahu sisa usia berapa lagi yang masih diberikan Allah kepada kita. Makanya bekerjalah untuk duniamu, kata Rasulullah, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu esok hari kembali pada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, menunjuki kita ini bersama keluarga kita, senantiasa dalam rangkaian, dalam bingkai rahmat kasih sayang Allah, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam bimbingan Allah sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.